Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Eh, Sahabat sadar Allah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan diri, yaitu diri yang sebenarnya dengan kaitan dengan puasa. Ya, pada kesempatan kali ini kita live di dua channel, di akun Facebook saya dan di YouTube. Jadi saya bawa dua. Yang Facebook saya pegang agar bisa komunikatif dengan sahabat-sahabat semua yang ada di Facebook maupun di YouTube. Baik, di YouTube tadi sudah ada Bang Hendri Johari. Alhamdulillah sehat Bang Hendri, semoga di Cipanas sehat semua. Di Facebook sudah ada banyak yang nonton juga, 13. Ada Bu Heli, ada Pak Ateng, ada Bu Diana, lama enggak bersua. Ya, baik. Iya, Pak Ateng, betul, di YouTube dan di Facebook ada semua. Tapi yang lebih stabil itu yang ada di YouTube ya, karena pakai tripod. Ini saya pegang sendiri agar bisa melihat. Baik, rekan-rekan dan sahabat semua, puasa ini sangat erat sekali kaitannya dengan pengenalan diri atau mengenal diri, yang mana kita seringkali bertanya, sebenarnya mengenal diri itu caranya bagaimana? Nah, Allah memberikan satu metode melalui puasa, ya, memberikan metode melalui puasa. Baik, Bapak dan Ibu, ya, puasa itu kita sebelumnya bahwa manusia itu kan ada tiga ranah, tiga hal, ada jasad, ada ruh, dan ada nafs. Nah, di akhir setelah puasa kita merayakan Idul Fitri. Nah, sebenarnya siapa yang fitri itu? Yang fitri itu adalah jiwa atau nafs. Yang fitri itu yang seperti apa? Yang fitri itu adalah jiwa yang terbebas dari ego. Ini namanya jiwa yang fitrah. Yang fitrah itu kan berarti bersih. Bersih apa? Dari apa? Bukan bersih dari dosa, tapi bersih dari ego. Ya, bersih dari ego. Nah, bersih dari ego itulah yang kita latih selama bulan Ramadan. Jadi dari awal bulan Ramadan ini kita itu sudah dididik sama Allah di dalam pelatihan bulan Ramadan ini untuk menjadi jiwa. Nah, ya, memang sebenarnya kita ini jiwa. Sebenarnya kita ini nafs, bukan jasad. Kalau yang Bapak Ibu lihat, ya, sekarang ini adalah jasad. Ya. Ini jasad saya, karena jasad saya masih hidup. Ini adalah alam dunia. Karena jasad saya terbuat dari tanah. Ya, jasad saya terbuat dari tanah. Baik. Selamat hadir. Selamat bagi rekan-rekan yang hadir baik di Facebook maupun di YouTube. Kalau di sini di Facebook, kalau di sini di YouTube. Semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Tema kali ini adalah membahas tentang
mengenal diri selama bulan Ramadan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu dengan puasa ini puasa yang kedua ya. Puasa yang kedua. Puasa kedua ketiga ya? Ketiga. Enggak lupa. Puasa yang ketiga bahwa nanti kita merayakan apa? Merayakan bahwa kita itu betul-betul fitrah. Ya, sebenarnya kita merayakan itu kalau menang. Kadang-kadang lucu, orang kalah merayakan. Ya, baik. Jadi kemenangan itu yang seperti apa? Kemenangan itu bukan mengalahkan hawa nafsu, tidak. Ya, kemenangan itu adalah keberhasilan kita menjadi jiwa yang bersih daripada ego. Ya, kalau orang itu bersih dari ego, ya artinya kita akan mengikuti semua perintah-perintah Allah. Baik. Yang ada di YouTube, baik, sudah ada 18 orang, dan di Facebook ada 20. Baik. Selamat bergabung. Ya, ada Facebook ada Pak Jody, lama nggak ketemu Pak Jody. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Pak Ateng, ya pindah aja ke YouTube. Ya baik, dari Lampung pun sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Azman yang sudah mengirimkan masker ke Padepokan untuk dibagikan. Yang sebelumnya juga Pak Aris Nugroho dari Cendana Offset yang sudah mengirimkan masker untuk dibagikan. Amanahnya sudah saya sampaikan ke jamaah, bukan ke jamaah, ke tetangga-tetangga di sini. Baik, kembali ke masalah pengenalan diri. Ya, pengenalan diri tentang siapa diri ini, sehingga nanti kita bisa melatihnya di bulan Ramadan. Ya, nah, kita puasa, ya kita puasa. Kalau tidak menemukan hakikat daripada puasa ini, ya kalau kita puasa, kita tidak menemukan hakikat puasa. Hakikat puasa itu adalah menggunakan jiwa, mengenal jiwa. Ini kita akan selalu kalah. Saya kalah. Ya. Menahan lapar dan haus itu artinya kita masih berada di jasad. Tapi kalau kita berada di jiwa, itu sudah tidak menahan lagi, tapi mengikhlaskan lapar dan haus. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, hari ini kita melatih puasa kita dengan mengikhlaskan kalau kita lapar, mengikhlaskan kalau kita mengantuk misalnya di siang hari. Yang puasa itu jadi ngantukan. Betul enggak Bapak Ibu? Kemudian kita mengikhlaskan kalau kita itu jadi kadang-kadang lebih emosional. Kata orang, wah ini gangguannya orang puasa. Ya enggak diganggu, kita aja yang lebih sensitif. Karena apa? Perut lapar, bangun terlalu pagi. Ya mungkin stres yang lain, jadi mudah marah. Nah ini kalau kita masih berada di jasad, maka akan sangat kesulitan Bapak Ibu. Yang namanya nahan emosi, nahan marah, nahan emosi, nahan marah, itu sangat berat. Namanya menahan. Seberapa kuat kita menahan? Sakuat-kuatnya kita katanya. Sakuat-kuat imannya kita. Tapi kalau menahan yang lama-lama nggak kuat. Betul nggak? Maka salah satu tips yaitu dengan kita beralih mentransformasikan diri kita dari jasad ke jiwa. Nah, baik, terima kasih.
kasih yang baru gabung, Pak Khairul, waalaikumsalam, Pak Maliki di YouTube, dan semua yang hadir semua, tidak terlambat. Kita ngobrol santai saja ya. Ya, saya juga tidak memprogramkan acara ini. Kalau ada keinginan, ilham, ya saya sampaikan. Baik, tema kita kali ini tentang tema kita kali ini tentang mengenal diri di dalam puasa. Oke Bapak Ibu. Jadi kita sudah paham tentang bagaimana kita berpuasa dengan cara yang mudah. Nah, kesadaran bahwa kita adalah yang sadar di dalam puasa, nah ini yang harus kita latih. Sekarang Bapak Ibu sudah berlatih bikin nafas, sudah berlatih fatrab, bikin nafas, fatrab, ya. Untuk apa itu? Untuk sadar. Nah, sekarang jadilah yang sadar. Sadar bahwa saya sedang lapar. Sadar bahwa saya mengantuk. Sadar bahwa keinginan nafsu saya untuk makan tinggi. Sadar bahwa saya pikiran-pikiran saya ke makanan. Jadi jadilah yang sadar. Jangan jadi yang ada di dalam pikiran, tapi sadarilah apa yang ada di dalam pikiran. Nah, itu jiwa. Maka peran kita, ya, bukan peran, tapi diri kita yang jiwa itu memang tugasnya menyadari Bapak Ibu. Ya, menyadari bahwa saya makan nanti pukul makannya ketika maghrib, ya, jadi jiwa, bukan jadi jasad. Ini adalah pelatihan yang harus kita latih selama 30 hari, selama 1 bulan ini di dalam bulan Ramadan. Ini yang jarang diungkap. Banyak yang menjelaskan bahwa puasa itu menahan lapar dan haus. Sampai kapan kita kuat, Bapak Ibu? Nah, pasti akan banyak gagalnya. Karena menahan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Menahan itu sesuatu yang berat. Coba Bapak Ibu menahan. Nah, seperti saya ini ya. Ini aja menahan kamera dengan menahan kamera dengan ini untuk Facebook. Ini lama-lama ya capek saya. Padahal ringan ini. Padahal ringan, nggak berat. Coba kalau berat, batu misalnya saya tahan begini terus. Nah, berat. Jadi enakan pakai yang ini nih. Pakai yang tripod. Udah. Nggak ada beban sama sekali. Nah, itulah Bapak Ibu. Di dalam puasa ini kita dilatih Allah untuk masuk ke alam jiwa. Bukan alam pikiran, bukan alam perasaan. Islam ini mengajarkan kita untuk sadar, untuk ihsan. Sadarilah, gitu loh. Sadarilah bahwa kita itu ingin makan. Jangan ditahan. Namanya ingin kok ditahan. Aku nggak makan. Namanya ingin makan. Baik. Selamat hadir. Selamat bagi yang hadir. Waalaikumsalam Pak Khairul Anam, Pak Sartono, Pak Sugeng ya di Facebook, di Cilengsi. Bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap berkibar ya, jika nafas di Cilengsi. Baik. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi coba nanti Bapak Ibu mulai belajar DN-nya yang sadar Allahnya dipakai ketika puasa.
Selamat datang juga Pak Widarto. Kapan Pak Widarto bisa live seperti saya? Iya Pak Widarto, pencerahan jenengan perlu kita perlu kita dapatkan juga. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini saya capek. Oke, namanya juga kameramennya sendiri, produsernya sendiri, bintang tamunya ya sendiri. Kalau untungnya ada yang nonton, kalau nggak ada yang nonton ya tonton sendiri. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, dengan teknologi ini kita lebih mudah untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide tentang hal yang berkaitan dengan sadar Allah. Puasa ini sangat kaitannya erat dengan kesadaran. Ya, kalau kita menyadari bahwa puasa itu kan bukan mematikan, tapi menonaktifkan jasad. Agar kita tuh sadar bahwa kita itu bukan tubuh, gitu loh. Selama ini kan kita menyadari bahwa saya ini tubuh. Padahal enggak. Nanti kalau kita mati, kita jadi jenazah gitu di rumah kita. Maka orang datang, Pak Pur mana Pak Pur? Pak Pur sudah enggak ada. Nah itu jasadnya Pak Pur. Jadi apa? Jasad ini bukan saya sebenarnya. Saya itu adalah yang sadar. Diri saya yang sadar. Pak Pur kemana? Pak Pur sudah ke alam barzah. Nah itu jasadnya Pak Pur. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Maka mulai pagi ini mari kita mulai sadar. Sadar dari hal-hal yang kecil saja Bapak Ibu. Misalnya apa? Tenggorokan mulai kering. Sadari saja. Tenggorokan kering. Sadari saja. Oh kering. Nah. Kemudian pikiran minum. Oh pikiran saya berpikir tentang minuman. Jadi disadari saja. Jangan terpengaruh oleh pikiran dan perasaan. Perasaan ingin minum. Oh perasaan saya ingin minum. Enak ya kalau pagi-pagi gini minum kopi ya. Sadari ya, jangan sampai terpengaruh. Kalau kita terpengaruh oleh nikmatnya kopi, maka kita akan menderita. Waduh, puasa. Harusnya bisa minum kopi, ini nggak boleh. Nah, itu kalau kita terpengaruh oleh keinginan yang ada dalam perasaan. Betul nggak? Nah, sekarang cobalah kita untuk menyadari apa yang terjadi pada perasaan pikiran. Ya biarkan, namanya berpikir tentang makanan ketika lapar perutnya. Ya biarkan perasaan ketika perut lapar kemudian ingin makan, biarkan, memang fitrahnya begitu. Ketika kita melihat orang makan di warung, ada keinginan, wah enak ya nggak puasa. Biarkan, sadari bahwa keinginan kita itu memikirkan makanan, merasakan nikmatnya makanan. Ya biarkan, jangan dilarang, jangan ditahan. Ya, sadari. Ingat bahwa kita berlatih menjadi jiwa. Ya, jiwa itu adalah yang menyadari. Jadi, kalau kita menjadi jiwa, maka kita harusnya selalu menyadari.
menyadari apa yang terjadi pada pikiran, menyadari apa yang terjadi pada perasaan, menyadari orang-orang yang sadar. Menjadi orang-orang yang sadar. Ya. Baik. Orang yang sadar dan tidak sadar ketika puasa ya tetap lapar. Betul nggak? Kita tidak makan sampai pukul 12. Ya. Ya, sadar nggak sadar tetap lapar. Sadar nggak sadar tetap lapar. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kita nggak minum, sadar nggak sadar, ya tetap haus. Tapi coba, apa perbedaannya orang yang sadar dan tidak sadar? Orang yang sadar lebih bisa menerima, tapi orang yang tidak sadar dia akan terbawa oleh emosinya, pikirannya, sehingga puasa itu beban. Loh, jujur jangan dikira bulan Ramadan ini bulan yang penuh kebahagiaan. Bagi sebagian orang ini bulan penderitaan, bulan siksaan. Ya kan? Bulan penderitaan, bulan siksaan. Ya jujur. Harapannya Ramadan, Allah apa iya? Harapannya Ramadan tapi saya stres, nggak bisa merokok, nggak bisa ngopi, ngeteh di pagi hari. Aduh, besok sudah nggak boleh ngopi lagi. Makanya kadang-kadang Idul Fitri itu kemerdekaan karena bukan kemerdekaan kemenangan menjadi diri yang fitrah, tapi kemerdekaan sudah boleh merokok lagi di pagi hari, boleh ngopi lagi. Ya mari Bapak Ibu, saya juga berlatih di sini. Saya berlatih untuk menjadi jiwa yang sadar. Jiwa yang sadar, saya selalu menyadari apa yang terjadi pada pikiran saya ketika puasa, hati saya. Ini itu latihan kesadaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi modal utama orang puasa itu adalah sadar ini, ya betul kan Pak Maryudi ya, Pak Maryudi Ansah. Ya alhamdulillah, selamat datang yang baru gabung di Facebook saya dan di channel YouTube saya. Jadi modal utama ini sadar. Nanti Bapak Ibu seluruh amaliyah ibadah bulan Ramadan, entah itu tarawih, puasa, i'tikaf, buka puasa, sahur dan lain sebagainya, cobalah diaktifkan kesadarannya. Ya, diaktifkan kesadarannya. Sadar Allahnya ini. Sadar Allahnya ini. Sadar Allah dan menyadari apa yang terjadi pada diri kita, nih, pada tubuh kita ini, dan di sekeliling kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita marah, wah, sadari saja, oh, saya terpancing, emosi saya terpancing marah. Sadari, cepat-cepat. Kalau marah itu melonjak, mohon kepada Allah, ya Allah, redamkan emosi saya. Nah, kalau orang sadar, itu bisa cepat untuk mohon kepada Allah. Tapi kalau orang nggak sadar, diluapkan itu, kesadarannya mengikuti emosinya. Nah ini yang dinyatakan ya puasanya ya gagal gitu loh.
Walaupun dia tidak dosa, tapi juga tidak dapat pahala. Karena apa? Gugur kewajiban, hanya gugur kewajiban. Karena dia dapat pahala, puasa nesu-nesu, puasa kok marah-marah, ya kan? Nah, ini yang mari kita sama-sama latih. Kadang-kadang kita puasa tapi nggak diberi kuncinya. Kuncinya cuma iming-iming pahala. Ya kalau pahalanya itu tidak besok ya. Misalnya pahala puasa langsung dapat buah gitu. Orang akan pahalanya nanti di akhirat. Dan sebenarnya tujuan kita tidak untuk mencari pahala. Kalau kita mencari pahala, ya udah nafsu lagi itu. Nah, Bapak Ibu, mengenal diri ini menjadi satu syarat. Ya. Mengenal diri ini menjadi satu syarat agar kita ya, bisa membersihkan diri kita, agar bisa kita terbebas dari dosa, agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan lebih baik. Karena apa? Untuk menjalankan perintah Allah itu ego nggak boleh ikut-ikut, Bapak Ibu. Iya, suara ayamnya padahal jauh. Ayo. Ya namanya di kampung, Bapak Ibu. Yang suara ayam, yang suara kutut, yang suara kucing. Biarkanlah. Suaranya masih bisa ditangkap, Bapak Ibu. Baik. Jadi Bapak Ibu, modal untuk kita membersihkan jiwa itu kalau kita berada di jiwa. Ya. Kalau kita masih berada pada jasad, masih jiwa yang tercampur ego, itu isinya perang. Perang terus, perang melawan hawa nafsu terus, capek dan kalah. Iya kan? Orang baru bisa tidak mengikuti hawa nafsunya jika dia bisa mengalahkan, dia bisa keluar dari ego. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah pertemuan pertama di di online ya berkaitan dengan Ramadan sudah kita laksanakan hari ini tadi. Insya Allah berikutnya mohon doanya agar setiap pagi saya bisa memberikan sedikit ulasan-ulasan tentang kaitan sadar Allah dengan puasa. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir di channel YouTube saya dan di Facebook. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan silaturahmi kita. Nah, penekanan saya untuk kita latih bersama-sama, saya juga berlatih, Bapak Ibu juga berlatih, adalah menyadari apa yang terjadi pada pikiran kita, perasaan, perut lapar kita sadari, tenggorokan kering kita sadari, keinginan untuk makan kita sadari, keinginan untuk minum kita sadari, semua sadari, tapi tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi pada pikiran dan perasaan. Jadilah yang sadar, jadilah sang jiwa. Mari kita sama-sama berlatih. Demikian, saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Insya Allah besok kita ketemu lagi di pagi hari. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.